Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril Mutar. Kali ini kita akan belajar tentang kehidupan manusia praaksara. Kehidupan manusia praaksara dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Dan yang kedua, masa bercocok tanam. Dan yang terakhir, masa perundagian. Bagaimanakah perkembangan manusia pada masa tersebut? Bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan hidup? Mari kita ikuti dalam pembelajaran hari ini. Masa berburu dan meramu atau food gathering dibagi menjadi masa berburu dan meramu tingkat sederhana serta masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Masa berburu dan meramu tingkat sederhana diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum. Manusia yang hidup pada masa ini masih rendah tingkat peradabannya. Ciri-ciri kehidupan masa berburu dan meramu tingkat sederhana. Yang pertama, kebutuhan hidup tergantung pada alam. Yang kedua, hidup secara berkelompok dan selalu berpindah-pindah atau nomaden, mencari tempat tinggal baru yang banyak terdapat binatang buruan dan bahan makanan. Yang ketiga, alat kebutuhan terbuat dari batu yang masih kasar atau belum dihaluskan. Contohnya, kapak perimbas, kapak genggam, alat serpih. Yang kedua, masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut diperkirakan semasa dengan zaman Mesolitikum. Kehidupan manusia pada masa ini sudah mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Ciri-ciri kehidupan masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Yang pertama, sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem berladang dengan memelihara serta mengembangbiakan binatang. Yang kedua, mulai hidup menetap dengan memilih gua sebagai tempat tinggalnya. Biasanya gua yang dipilih adalah gua yang letaknya cukup tinggi, yaitu di lereng bukit dan dekat dengan mata air. Yang ketiga, kegiatan manusia mulai menghasilkan lukisan di dinding gua atau dinding karang. Selanjutnya yang keempat, alat-alat batu yang dibuat bentuknya lebih halus dari masa yang sebelumnya. Contohnya, kapas Sumatera, yaitu batu kerakal yang dibelah tengah sehingga satu sisinya cembung halus dan sisi lainnya kasar. Kemudian ada alat tulang sampung, yaitu alat yang terbuat dari tulang dan tanduk digunakan sebagai penggali umbi-umbian. Masa yang kedua yaitu masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum. Pada masa ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Ciri-ciri kehidupan masa bercocok tanam. Yang pertama, manusia sudah mampu mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bercocok tanam dan mengembangbiakkan binatang ternak. Yang kedua, sudah melakukan kegiatan perdagangan yang bersifat barter. Yang ketiga, hidup menetap secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan. Yang keempat, alat-alat yang dihasilkan sudah dibuat halus dan fungsinya beraneka ragam. Contohnya, kapak persegi yang digunakan mengerjakan kayu, menggarap tanah, dan alat upacara keagamaan. Yang kedua, kapak lonjong yang digunakan sebagai cangkul untuk menggarap tanah dan sebagai kapak biasa. Yang ketiga, gerabah. Yang keempat, perhiasan berupa gelang dari batu dan kulit kerang. Yang kelima, berkembang kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib. Yang keenam, mulai berkembang tradisi pendirian bangunan megalitik atau bangunan besar dari batu. Dan masa yang ketiga yaitu masa perundagian. Masa perundagian merupakan akhir masa praaksara di Indonesia. Kata perundagian berasal dari bahasa Bali, undagi yang artinya seorang atau kelompok yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu, misalnya pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, dan pembuatan sampan. Ciri-ciri masa perundagian. Yang pertama, masyarakat pada masa perundagian telah mampu mengatur kehidupannya. Yang kedua, kegiatan kehidupan yang mereka lakukan tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga,
Pengaturan air dilakukan agar kegiatan pertanian tidak sepenuhnya bergantung pada hujan. Yang keempat, masyarakat telah mampu beternak kuda dan berbagai jenis unggas. Yang kelima, perdagangan masih bersifat barter namun telah menjangkau antar pulau. Yang keenam, manusia sudah mahir membuat berbagai peralatan dari logam. Dan yang terakhir, berkembang berbagai bidang seni seperti seni lukis, seni ukir, seni patung, dan seni bangunan. Nah, teman-teman, begitulah pola kehidupan masyarakat zaman prasejarah atau praaksara. Pada saat itu, proses berpikir otak manusia terus berkembang, sehingga mereka dapat menentukan hal apa yang harus mereka lakukan agar lebih menguntungkan. Semua itu dilakukan demi mempertahankan keberlangsungan hidup mereka. Semoga kalian dapat memahami materi mengenai kehidupan manusia praaksara ini ya. Sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Wassalamualaikum.